Halo teman-teman, balik lagi di channel Alpian NSB 12. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Internet Gateway dan Manajemen Bandwidth. Nama saya Alpian Sen. Saya bersekolah di SMK Negeri 1 kelas Kasongan. Saya kelas 12 TKJ 1. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini supaya channel ini dapat berkembang dengan baik, dan terima kasih yang sudah mendukung channel saya. Semoga penjelasan saya dapat mudah dipahami oleh teman-teman semua. Mari kita tonton videonya. Pengertian gateway dan konsep Internet Gateway. Gateway adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan satu jaringan komputer dengan satu atau lebih jaringan komputer yang menggunakan protokol komunikasi yang berbeda, sehingga informasi dari satu jaringan komputer dapat diberikan kepada jaringan komputer lain yang protokolnya berbeda. Definisi tersebut adalah definisi gateway yang utama. Seiring dengan merebaknya internet, definisi gateway sering kali bergeser. Tidak jarang pula pemula menyamakan gateway dengan router, yang sebetulnya tidak benar kadangkala. Kata gateway digunakan untuk mendeskripsikan perangkat yang menghubungkan jaringan komputer besar dengan jaringan komputer besar lainnya. Hal ini muncul karena seringkali perbedaan protokol komunikasi dalam jaringan komputer hanya terjadi di tingkat jaringan komputer besar. Istilah gateway merujuk kepada hardware atau software yang menjembatani dua aplikasi atau jaringan yang tidak kompatibel, sehingga data dapat ditransfer antar komputer yang berbeda-beda. Salah satu contoh penggunaan gateway adalah pada email, sehingga pertukaran email dapat dilakukan pada sistem yang berbeda. Host yang digunakan untuk mengalihkan lalu lintas jaringan dari satu ke jaringan lain juga digunakan untuk melewatkan lalu lintas jaringan dari satu protokol ke protokol lain. Dipergunakan untuk menghubungkan dua jenis jaringan komputer yang arsitekturnya sama sekali berbeda. Jadi gateway lebih kompleks daripada bridge. Gateway dapat diaplikasikan antara lain untuk menghubungkan IBM SNA dengan digital DNA, LAN atau Local Area Network dengan One Wide Area Network. Salah satu fungsi pokok gateway adalah melakukan protokol converting agar dua arsitektur jaringan komputer yang berbeda dapat berkomunikasi. Gateway juga bisa diartikan sebagai komputer yang memiliki minimal dua buah network interface untuk menghubungkan dua buah jaringan atau lebih. Di internet, suatu alat bisa ditempuh lewat gateway yang memberikan jalan route ke arah mana yang harus dilalui supaya paket data sampai ke tujuan. Kebanyakan gateway menjalankan routing daemon atau program yang mengupdate secara dinamis tabel routing. Karena itu, gateway juga bisa berfungsi sebagai router. Gateway atau router bisa berbentuk router box seperti yang diproduksi Cisco, 3Com, dan lain-lain, atau bisa juga berupa komputer yang menjalankan network operating system plus routing di daemon. Misalkan PC yang dipasang Unix FreeBSD dan menjalankan program root atau get, namun dalam pemakaian NAT. Routing daemon tidak perlu dijalankan, jadi cukup dipasang gateway saja. Analisa permasalahan Internet Gateway. 1. Prosedur dan teknik pemeriksaan permasalahan pada Internet Gateway.
A. Network Address Translation. Network Address Translation atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan penafsiran alamat jaringan atau adalah suatu metode untuk menghubungkan lebih dari satu komputer di jaringan komputer lokal yang biasanya menggunakan IP address private ke dalam jaringan internet dengan menggunakan alamat IP address public. Dalam jaringan komputer LAN yang dihubungkan dengan perangkat jaringan server atau router yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan internet, proses yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Mengumpulkan informasi yang ada pada jaringan dan menganalisis masalah tersebut. B. Melokalisasi masalah baik dari topologi fisik jaringan tersebut, hardware dan software, dan dari pengguna itu sendiri. C. Mengisolasi permasalahan hardware, software, dan pengguna ke dalam unit, modul, atau user account jaringan. D. Memperbaiki masalah. E. Memverifikasi masalah yang telah diselesaikan. F. Mendokumentasikan masalah pemecahan terhadap masalah tersebut. Permasalahan yang umum terjadinya pada jaringan komputer adalah berupa kabel jaringan putus, A. Kabel jaringan putus, B. Kabel jaringan tidak tersambung, C. Kerusakan pada konektor kabel jaringan, D. Kabel jaringan tidak terhubung dengan benar, salah port, switch, atau router, E. Perangkat jaringan seperti NIC, Network Interface Card, atau LAN card, switch, atau hub, atau router mengalami permasalahan atau rusak. Kesalahan pengamatan jaringan IP address. G. Kesalahan konfigurasi di router, adanya virus komputer. Troubleshoot Internet Gateway. Identifikasi pada awal permasalahan jaringan komputer biasanya dilakukan dengan pengujian koneksi menggunakan beberapa tools atau alat bantu. Di antaranya adalah untuk troubleshoot konfigurasi jaringan menggunakan tools ipconfig, network diagnostic, dan netdiag. Untuk troubleshoot masalah koneksi menggunakan tools ping, pad ping, tracer ping, tracer out, dan ARP. Beberapa pesan kesalahan saat ping. A. Destination uncredible. B. Time exit. C. Redirect. Adapun beberapa troubleshoot pada hardware. A. Kualitas kabelan. B. Konektor dan perangkat. B. Konektor. C. Dan perangkat lainnya. Jika ada masalah pada software, maka konfigurasi ulang pada komputer klien ataupun komputer server dan perangkat router NAT, Network Address Translation, agar server ataupun klien bisa internetan. Konfigurasi pada firewall NAT MikroTik sangat penting. Forwarding ini akan membelokkan traffic yang menuju ke IP public yang terpasang di router menuju ke IP lokal server. Caranya adalah ke menu IP firewall NAT, kemudian tambahkan rule baru dengan menekan ADD atau plus berwarna biru, chain secret dan actionnya masquerade. Nah, tadi adalah materi tentang Internet Gateway. Semoga penjelasan saya dapat dipahami oleh kawan-kawan semua. Sebelum kita mulai berikut adalah
materi manajemen bandwidth yang saya dapat dari dari channel Agung Gede. Pengertian bandwidth. Bandwidth internet adalah jumlah konsumsi transfer data yang dihitung dalam satuan waktu bit per sekon atau bps. 8 bit sama dengan 1 byte. Bit sama dengan transfer data. Byte sama dengan ukuran suatu file. Pengertian throughput. Throughput adalah bandwidth yang aktual atau sebenarnya diukur dengan satuan waktu tertentu dan pada kondisi jaringan tertentu yang digunakan untuk melakukan transfer data dengan ukuran tertentu pula. Contoh throughput: kecepatan internet yang diberikan ISP 128 kbps. Anda ingin mendownload file di internet berukuran 512 KB. Seharusnya file tersebut sudah sampai ke komputer Anda hanya dengan waktu 4 detik atau 512 atau 128 kbps sama dengan bandwidth menuju klien. Akan tapi yang terjadi sebenarnya file yang Anda download tiba dalam waktu 16 detik. Jadi bandwidth yang sebenarnya atau yang disebut dengan throughput adalah 512 KB atau 16 detik sama dengan 32 kbps. Pengertian manajemen bandwidth. Pada sebuah jaringan yang punya banyak klien, diperlukan sebuah mekanisme pengaturan bandwidth dengan tujuan mencegah terjadinya monopoli pengguna bandwidth, sehingga semua klien bisa mendapatkan jatah bandwidth masing-masing. Tujuan menggunakan manajemen bandwidth. Dengan adanya manajemen bandwidth, diharapkan nanti semua komputer bisa menggunakan internet secara stabil dan tidak ada gangguan apapun. 2. Manajemen bandwidth berfungsi untuk memberikan bagian terhadap setiap unit sesuai dengan keperluannya. Jadi tidak akan ada komputer yang menggunakan koneksi internet lebih besar padahal tidak memiliki kebutuhan yang sangat besar. Cara kerja manajemen bandwidth. Internet, kita mendapatkan internet 10 Mbps dan ada 3 klien tanpa menggunakan manajemen bandwidth. Jika dibagi di klien pertama 5 MB, klien kedua 3 MB, klien ketiga 2 MB. Jika ada banyak klien yang bergabung ke koneksi kita, maka bisa terjadi kemungkinan klien tersebut tidak mendapatkan koneksi dari kita atau bisa saja mendapatkan koneksi 16 kilobit. Berikut yang menggunakan manajemen bandwidth. Jika kita menggunakan manajemen bandwidth, maka klien kita akan memiliki internet yang sama, yang setara. Jika klien 1 dan 2 tidak menggunakan koneksi internet, maka klien 3 akan bisa mendapatkan koneksi internet lebih dari 3 MB. Jika hanya 2 komputer yang menggunakan, maka masing-masing komputer bisa mendapatkan 5 Mbps. Jadi itu sesuai dengan cara kerja manajemen bandwidth, di mana kita bisa mengatur sesuai dengan yang kita perlukan. Nah, masuk pada jenis-jenis manajemen bandwidth pada mikrotik. 1. Simple Quickie merupakan metode bandwidth manajemen termudah yang ada di mikrotik.
Menu dan konfigurasi dilakukan untuk menerapkan Simple Quickie, cukup sederhana dan mudah dipahami. Walaupun namanya Simple Quickie, sebenarnya parameter yang ada pada Simple Quickie yang sangat banyak, bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang ingin diterapkan pada jaringan. 2. Quickie Tree merupakan fitur bandwidth management di Makrotik yang sangat fleksibel dan cukup kompleks. Pendefinisian target yang akan dilimit pada Quickie Tree dilakukan langsung untuk penambahan rule Quickie, namun dilakukan dengan melakukan marking paket data menggunakan firewall MACLE. Macam-macam bandwidth. 1. Bandwidth analog merupakan rentang antara frekuensi yang terendah dengan frekuensi yang tertinggi yang digunakan pada transmisi signal radio, digital ataupun analog. Dalam 1 Hz atau Hz yang digunakan menentukan banyaknya informasi yang ditransmisikan dalam suatu saat. 2. Bandwidth digital merupakan jumlah atau banyaknya data bit yang dapat dikirimkan dan diterima melalui sebuah saluran komunikasi tanpa adanya distorsi dalam 1 detik. Satuannya adalah bit, byte, kilo, mega, giga. Bandwidth uplik dan downlink. Bandwidth uplik atau upload, batas kecepatan upload. Upload merupakan sebuah proses di mana kita mengunggah dan mengirim data dari perangkat kita berupa teks, pesan, gambar, video, dan lain-lain ke perangkat lain menggunakan jaringan komputer atau internet. Bandwidth downlink merupakan atau download, batas kecepatan download. Download adalah sebuah proses di mana kita mengambil atau mengunduh data dari perangkat lain atau internet berupa teks, pesan gambar, video call dan lain-lain ke komputer kita dengan menggunakan jaringan komputer atau internet. 2. Pengertian throughput. Throughput adalah bandwidth yang sebenarnya atau aktual diukur dengan satuan waktu tertentu dan pada kondisi jaringan tertentu yang digunakan untuk melakukan transfer file dengan ukuran tertentu juga. Faktor berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi bandwidth dan throughput. Perangkat jaringan yang digunakan. 1. Perangkat jaringan yang digunakan. 2. Topologi jaringan yang digunakan. 3. Tipe data yang ditransfer. 4. Banyaknya pengguna jaringan. 5. Spesifikasi komputer server. 6. Spesifikasi komputer klien atau user. 7. Induk listrik maupun cuaca. 2. Link performance. Link pada jaringan berfungsi sebagai sambungan atau koneksi dari sebuah sumber atau ke sumber lainnya. Permasalahan pada bandwidth salah satunya disebabkan terganggunya link dalam satu jaringan. Masalah yang dapat mengganggu kinerja link diantaranya dipengaruhi oleh hal-hal berikut. A. Transmission Control Protocol atau TCP yang menentukan kapasitas koneksi sampai dengan paket mulai disampaikan. B. Queuing pada router melebihi kapasitas bandwidth. C. TCP Global Synchronization ketika jaringan mencapai hasil kapasitas pemborosan bandwidth. D. Burst
dinas lalu lintas web yang membutuhkan bandwidth cadangan untuk mengakomodasi lintas yang padat dengan kecepatan tinggi. 3. Contention radio. Contention radio adalah banyaknya pengguna yang berbagi kapasitas data pada saluran penyedia yang sama. Jika contention rasio tinggi, hal ini berarti banyak user yang terhubung ke saluran yang sama sehingga dapat menurunkan kecepatan jaringan. Nah, sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, and share teman-teman kalian. Semoga penjelasan saya tadi ada manfaatnya bagi kalian semua dan mudah dipahami oleh kalian. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa dukung channel ini supaya lebih berkembang di kemudian harinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.